Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan hasil diskusi kami kelompok 6 terkait penugasan kewarganegaraan dengan judul Implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia atas dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solehah AMD HYP ST MKes Ibu ASEAN ING. Kami dari kelas 6 CN, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Angkatan 2021, pada hari Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Langsung saja, selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama dari saya sendiri, Kamil Nairal Muna, alamat Desa Purwosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang kedua ada Octavia Dwi Erwanti, alamat Desa Waktu Agung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Yang ketiga ada Ahsin Asidik, alamat Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kemudian ada Suci Arizena, alamat Graha Puncak Anomsari, Jalan Kawi, Driorejo, Gresik. Kemudian Nadila Dwi Pradialia Putri, alamat Desa Sukorejo, Bojonegoro. Kemudian ada Karisma Angel dan Warta, Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Kemudian Pepika Fitri Agri, Jalan Wijaya Kusuma, DKI Jakarta. Kemudian kami dari kelompok 6 juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani MS. Kemudian Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Aulani Am, DES. Kemudian Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Profesor Dr. Andes Gugus Irianto. Kemudian ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Andes Abdul Hakim. Kemudian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jasmito Jati MS. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekan VIA yang terhormat Bapak Dr. Andes Andi Fektawijaya MDA PhD. Kemudian ada Kaprodi S1 Administrasi Bisnis Ibu Nila Firdausi Nuzula SOS MSI PhD. Kemudian dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan kelas 6 CN yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solehah AMD HYPST MKes Ibu ASEAN ING. Kemudian inilah daftar isi dari presentasi yang akan kami sampaikan. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan dan latar belakang yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Feby. Silahkan. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Demokrasi adalah satu sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada ideal musyawarah. Namun harus disertai pula dengan tanggung jawab yang bukan hanya ditujukan kepada manusia, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, kita harus peduli pada situasi dan masa depan bangsa. Kepedulian itu hendaknya diwujudkan melalui cara yang benar, konstitusional, dan bertanggung jawab. Demokrasi merupakan salah satu tatanan hidup bersama. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam butir-butir Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno dalam Dewantara bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi semua untuk semua. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilandasi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pemerintah yang saat ini berkuasa adalah mereka yang telah memenangkan pemilu dan dikehendaki oleh rakyat. Pemilu dilaksanakan dengan proses yang panjang. Oleh karena itu, bagaimana implementasi demokrasi Pancasila terhadap pemilu di Indonesia? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Via.
Baik, untuk identifikasi masalah, yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pemilu berdasarkan demokrasi Pancasila. Untuk rumusan masalah, ada yang pertama yaitu apa pengertian dari demokrasi Pancasila. Yang kedua, apa saja ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ketiga, apa saja asas-asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, apa saja prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang kelima, apa pengertian dari pemilu. Dan yang terakhir, bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ketiga, mengetahui asas-asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, mengetahui prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang kelima, mengetahui apa yang dimaksud dengan pemilu. Dan mengetahui pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama memahami pengertian demokrasi Pancasila, yang kedua memahami ciri-ciri demokrasi Pancasila, yang ketiga memahami asas-asas demokrasi Pancasila, yang keempat memahami prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang kelima memahami pengertian pemilu, dan yang terakhir memahami pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Kemudian akan dilanjutkan oleh Zena. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berarti dalam pelaksanaannya mengutamakan asas-asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini berarti setiap nilai-nilai sila harus dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini berarti yang dikedepankan adalah prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Arti dan makna sila keempat yaitu yang pertama ada hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada permusyawaratan, yaitu membuat keputusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Yang ketiga ada melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, dan yang keempat ada terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas bermusyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dipilih berdasarkan pada martabat dan kesederajatan manusia. Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di Republik ini dijalankan melalui mekanisme pemilu. Pemilu sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berikut adalah pasal-pasal mengenai perwujudan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal 6 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian ada pasal 18 ayat 3 dan 4 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. Dan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian ada pasal 22C ayat 1 yang menyatakan bahwa DPR dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilu. Kemudian ada pasal yang secara khusus membahas tentang pemilu, yaitu pasal 22E dengan 6 ayat. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nadila. Baik, untuk tinjauan empiris dalam demokrasi Pancasila salah satunya bisa kita lihat dalam agenda pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi salah satu sarana penerapan dari demokrasi sendiri. Di Indonesia sendiri, pemilihan dilakukan secara demokratis dan juga dengan dasar filosofi negara itu sendiri, yaitu Pancasila. Terutama pada sila keempat, pemilihan umum ini dilakukan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan judil.
Pemilu diletakkan dalam bab khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena pemilu sendiri merupakan simbol kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara. Pemilu secara khusus terdapat dalam bab 7B, dalam pasal 22E, juga dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, yang mana mengacu pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, ada tinjauan teoritis. Ada pengertian demokrasi dari beberapa para ahli, di antaranya Joseph Schumpeter menguraikan bahwa demokrasi merupakan cara pengambilan keputusan oleh semua orang dewasa tanpa adanya paksaan memilih suara, karena semua orang memiliki hak kebebasan yang dilakukan melalui pemilu periodik. Menurut Abraham, demokrasi adalah sistem pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Selanjutnya dipertegas oleh Robert bahwa demokrasi adalah sistem yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warga negaranya. Menurut Carles Costello, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan baik dalam bidang sosial maupun politik, yang di dalamnya memuat kekuasaan pemerintah yang dapat melindungi semua hak seseorang namun dibatasi oleh hukum dan budaya. Dari pengertian dan pendapat para ahli, maka demokrasi adalah sesuatu cara atau pola pemerintah untuk mengikut sertakan semua masyarakat dalam pengambilan keputusan berdasarkan pilihan mereka masing-masing, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya akan dilanjut oleh Aksin. Selanjutnya, pembahasan dan hasil. Yang pertama, pengertian demokrasi. Dapat disimpulkan, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Pemerintah dengan konstitusi. 2. Berkesinambungan. Ketiga, pemilu atau pemilihan umum. Keempat, kelompok berkepentingan. Kelima, HAM atau hak asasi manusia. Dan keenam, ide paling baik yang akan diterima. Selanjutnya ada asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan yang bermakna 1. Rakyat sebagai subjek di dalam negara. Yang kedua, rakyat warga negara kedudukannya sama dan sederajat di muka hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, aspirasi rakyat cita karsa hendaknya menjadi pusat dan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan negara. Yang selanjutnya ada asas hikmat kebijaksanaan yang bermakna 1. Pemimpin hendaknya bersikap dan bertindak arif, bijaksana, adil, dan mengayomi. Yang kedua, semua pemikiran dan usul yang dimusyawaratkan wajib dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, asas permusyawaratan atau perwakilan yang bermakna 1. Wakil-wakil rakyat dalam kelembagaan perwakilan, baik MPR ataupun DPR, dipilih dari dan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang kedua, wakil-wakil rakyat secara melembaga melaksanakan musyawarah untuk menetapkan kebijaksanaan nasional. Yang ketiga, keputusan musyawarah ditetapkan berdasarkan asas mufakat atau suara terbanyak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 dan Pasal 37 dengan suara terbanyak 2/3 jumlah yang hadir. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Feby. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Menurut Jimli Asidik, prinsip demokrasi Pancasila ada 3, yaitu kebebasan atau persamaan, freedom or equality. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap bisa menjadi alat sebagai hasil yang maksimal dan kemajuan dari usaha seseorang tanpa pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, ada kedaulatan rakyat atau people's sovereignty. Adalah kebijakan yang dibuat dari kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat dan juga diawasi oleh rakyat.
Yang ketiga, pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab, meliputi Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem bipartai atau multipartai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, dan yang terakhir, jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Kemudian akan dilanjut oleh Via. Selanjutnya yaitu pengertian pemilu. Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan dilaksanakan pemilihan umum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Kemudian akan dilanjut oleh Angel. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah. Pemilu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ada yang berkedudukan di pusat, ada juga yang di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun KPU di tingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah atau yang disebut pilkada. Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tahap kedua adalah pemilihan wakil presiden dan presidennya. Tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan juga wakilnya. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat pemilu adalah yang pertama pendaftaran pemilih, yang kedua pendaftaran peserta pemilu, yang ketiga penetapan peserta pemilu, yang keempat kampanye, dan yang terakhir adalah pemungutan dan juga perhitungan suara. Baik, kita akan memasuki sesi terakhir yaitu kesimpulan. Saya akan memaparkan kesimpulan terkait hasil diskusi kami, yaitu demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila terletak pada adanya konstitusi yang mengatur pemerintahan dan juga dilaksanakannya pemilu. Asas-asas demokrasi Pancasila yaitu asas kerakyatan dengan rakyat sebagai pemangku kedaulatan atas hikmat kebijaksanaan dan asas-asas permusyawaratan. Ditunjukkan dengan adanya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menetapkan kebijakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah adanya kesamaan dalam kedudukan rakyat, kebijakan yang dibuat untuk kedaulatan rakyat dengan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab pada setiap kebijakan yang ada. Implementasi demokrasi Pancasila ada pada pemilu yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Pemilu di Indonesia dilaksanakan pada prinsip luber dan jurdil. Kemudian saya akan membacakan saran dari kelompok 6, yaitu kami berharap implementasi demokrasi Pancasila akan tetap berjalan dengan semestinya atau berubah ke arah yang lebih baik, khususnya dalam pemilu. Kemudian kami akan tunjukkan beberapa referensi yang kami gunakan dalam hasil diskusi kami. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.